Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Misyarofa, NIM 2120085. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, IAIN Pekalongan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester Ilmu Pendidikan kelas A yang diampu oleh Ibu Dian Rifayati, MSI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Ada 4 macam aliran dalam pendidikan. Yang pertama yaitu aliran nativisme, yang kedua ada aliran empirisme, yang ketiga ada aliran konvergensi, dan yang keempat ada aliran behaviorisme. Yang pertama ada aliran nativisme. Istilah aliran nativisme berasal dari kata nativus, yang artinya terlahir. Nativisme merupakan sebuah doktrin filosofis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap proses pemikiran psikologis. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, yaitu seorang filosofis asal Jerman. Jenis aliran ini identik dengan pesimistis, di mana memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Bahwa pendidikan menurut aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawaannya sejak lahir. Dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Sebagai contoh, ada seorang pemuda sekolah menengah mempunyai bakat musik, walaupun orang tuanya sering menasehati bahkan memarahinya supaya mau belajar, tapi pikiran dan perasaannya tetap tertuju pada musik dan dia akan tetap berbakat pada menjadi musik. Ada 3 faktor perkembangan manusia dalam aliran nativisme. Yang pertama yaitu faktor genetik, adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang prosentasinya besar. Yang kedua adalah faktor kemampuan anak, yaitu faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya yaitu adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak. Faktor ini yaitu mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangannya yang secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak mengenali bakat dan kemampuannya. Adapun tujuan-tujuan dalam teori nativisme yaitu untuk mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua yaitu dengan teori ini diharapkan manusia bisa mengoptimalkan bakat yang dimiliki dikarenakan telah mengetahui bakat yang bisa dikembangkannya. Yang ketiga yaitu mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Dan yang keempat yaitu mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Yang kelima yaitu mendorong manusia mengenali bakat dan minat yang dimilikinya. Yang kedua ada aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu empeirin yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini, perlu dipahami lebih dahulu 2 ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep.
Teori tentang pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filosofis Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Empiri artinya pengalaman. Aliran empirisme berlawanan 1800 dengan aliran nativisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak, menjadi dewasa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman dan pendidikan yang diterimanya sejak kecil. Pada dasarnya manusia itu bisa dididik apa saja menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Teori John Locke ini dikenal dengan tabulae rasae atau meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Faktor bawaan dari orang tua atau faktor keturunan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan, yaitu hubungan sosial, hubungan alam, dan hubungan budaya. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidik sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam dunia pendidikan, pendapat empirisme dinamakan optimisme pedagogis, karena upaya pendidikan hasilnya sangat optimis dapat mempengaruhi. Sedangkan untuk tujuan aliran empirisme sendiri yaitu untuk menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Indra memperoleh kesan-kesan dari alam nyata, untuk kemudian kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman. Yang ketiga ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama faktor bakat atau pembawaan, dan yang kedua faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Menurut William Stern, seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruknya. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pembangunan itu. Sebagai contoh, pada hakikatnya kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara dan melalui situasi lingkungannya, anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Dalam teori Western, disebut teori konvergensi, yaitu memusatkan ke satu titik. Jadi menurut teori konvergensi dikatakan, yang pertama yaitu proses pendidikan mungkin dapat dilaksanakan, yang kedua yaitu untuk mengantisipasi tumbuhnya potensi yang kurang baik, proses pendidikan dapat dijadikan penolongnya. Dan yang ketiga yaitu pembawaan dan lingkungan dapat membatasi hasil pendidikan seorang anak. Dari tiga model teori tersebut, cukup jelas bahwa semua yang berkembang dalam diri individu dapat ditentukan oleh pembawaan dan juga oleh lingkungannya. Sebagai contoh, seorang anak dapat berkata-kata juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Jika salah satu dari faktor itu tidak ada, tidak mungkin kepandaian berkata-kata dapat berkembang. Yang terakhir ada aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang yang membentuknya.
Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor yang berada di luar anak itu sendiri, bukan dari faktor yang berasal dari dalam. Semua tindakan pendidikan ditentukan secara sepihak, yaitu pendidik dan anak dianggap sebagai objek pendidikan. Bagi para behavioris, memahami cara pandang dan perasaan orang seperti yang dilakukan oleh strukturalis tidaklah penting, karena yang penting adalah bagaimana orang dapat melakukan sesuatu secara aktual. Oleh sebab itu, para behavioris menekankan penelitiannya pada perilaku manusia yang nyata dalam peristiwa-peristiwa aktual. Metode penelitian psikologi yang menekankan analytic introspection diganti dengan metode conditioning yang menekankan pada hubungan stimulus dan responsif. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respons. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Adapun teori-teori dalam aliran behaviorisme, yang pertama yaitu Ivan Pavlov, Classical Conditioning. Ivan Pavlov merupakan psikolog asal Rusia yang pertama kali meneliti perilaku manusia berdasarkan classical conditioning atau pengkondisian lingkungan secara klasik. Ia adalah pemenang Nobel pada tahun 1904. Hasil penemuan Pavlov yaitu classical conditioning merupakan temuan penting dalam sejarah perkembangan psikologi karena meletakkan dasar-dasar behavioral psikologi. Penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam mengubah perilaku yang bersifat maladaptif dan mengubahnya menjadi perilaku yang adaptif. Yang kedua ada Watson, yaitu behavioral psikologi. J.B. Watson merupakan bapak behavioral psikologi. Watson mengembangkan teori behaviorisme berdasarkan penelitian Pavlov dan merupakan orang yang pertama kali mengaplikasikan temuan-temuan Pavlov kepada manusia melalui pembentukan refleks-refleks yang terbentuk dari hubungan stimulus-respon yang telah dikondisikan. Oleh karena itu, ia mendefinisikan manusia tidak ubahnya seperti mesin yang dapat diatur kegiatannya secara mekanik. Yang ketiga ada Edward Lee Thorndike. Thorndike adalah seorang behavioris yang memberikan sumbangan penting terhadap classical conditioning terhadap proses belajar, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh hubungan antara stimulus dan respons dalam pembentukan perilaku dan konsekuensinya terhadap pembentukan perilaku yang diinginkannya. Yang keempat ada Skinner, yaitu operant conditioning. Bruce Frederick Skinner adalah seorang ahli psikologi perilaku yang teorinya adalah operant conditioning, yang dilatar belakangi kenyataan bahwa makhluk hidup atau manusia dan hewan selalu dalam proses operating atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu dengan lingkungannya, makhluk hidup menemukan stimulus khusus yang disebut reinforcing stimulus atau stimulus pendorong yang dapat meningkatkan operan atau perilaku yang terjadi beberapa saat setelah stimulus tampil. Tujuan pendidikan menurut behaviorisme, yaitu tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik, ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian ini atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar, evaluasi menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper and pencil test.
Evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Maksudnya bila pelajar menjawab secara benar, sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa pembelajar telah menyelesaikan tugas belajarnya. Adapun faktor behaviorisme, faktor yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Bila penguatan ditambahkan atau positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Sebaliknya, jika respon dikurangi atau dihilangkan negatif reinforcement, maka respon justru malah semakin kuat juga. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai aliran-aliran dalam pendidikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.